ada apabila niat si pembuat kejahatan sudah ternyata ada dengan dimulainya melakukan perbuatan itu menurut maksud pasal 53 KUHP, bahwa meskipun disepadankan dengan frase anslah ataupun atem, delik makar tidak harus memenuhi syarat-syarat dalam delik percobaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat 1 KUHP. Menimbang bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia cetakan Balai Pustaka makar berarti 1. Akal busuk, tipu muslihat. 2. Perbuatan atau usaha dengan maksud hendak menyerang atau membunuh orang dan sebagainya. 3. Perbuatan dalam kurung usaha menjatuhkan pemerintah yang sah. Menimbang bahwa dari pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 7 garing PUU 15 Romawi garing 2017 tanggal 31 Januari 2018 yang menolak permohonan judicial review atas pasal 87, 104, 106, 107, 108, 139A dan pasal 140 KUHP antara lain menyatakan bahwa delik makar cukup diisyaratkan adanya niat dan perbuatan permulaan pelaksanaan, sehingga dengan terpenuhinya kedua syarat tersebut terhadap para pelakunya dapat ditindak oleh aparat penegak hukum. Menimbang bahwa pendapat ahli bahasa Indonesia Dr. Aprinus Salam M. Hum, makar dimaksudkan sebagai satu aksi pemikiran, tindakan dan atau perbuatan, baik dalam bentuk kata-kata dan kalimat maupun berbagai aktivitas lainnya yang dianggap atau dinilai bertentangan dengan hukum dan merongrong kekuasaan resmi pemerintah tertentu. Pengertian makar dapat juga dikaitkan dengan perbuatan, tindakan, dan ataupun berbagai bentuk pernyataan yang dimaksudkan ditunjukkan untuk melawan negara, dan peristiwa makar atau resistensi tersebut ada yang bersifat fisik dan kurung dengan melakukan berbagai kekerasan, ada peristiwa yang bersifat aksi-aksi simbolik baik dengan gerakan-gerakan simbolik tertentu atau dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan kewacanaan. Menimbang bahwa menurut ahli tata negara Muhammad Ruliandi SHM MH menjelaskan bahwa dalam perkembangan perspektif best practice praktik hukum tata negara di Indonesia, makar dapat diartikan sebagai sikap perlawanan terhadap keadaan sistem fundamental yang diatur dalam konstitusi dalam suatu negara dengan cara berkeinginan untuk melakukan suatu perubahan sistem atau suatu pergerakan yang diawali dengan suatu niat perencanaan dan adanya perbuatan permulaan yang berpotensi mengancam keutuhan bangsa baik seluruhnya maupun sebagian, mengancam fondasi sendi-sendi bangunan negara dan menghambat jalannya suatu penyelenggaraan pemerintahan yang konstitusional dengan tujuan terciptanya kondisi porak-poranda dan memberikan dampak kerugian bagi segenap rakyat Indonesia. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yuridis telah ternyata bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019 massa peserta aksi unjuk rasa berkumpul di halaman kantor Gubernur Provinsi Papua dan melakukan penurunan bendera merah putih dan dari tiang bendera yang berada di halaman kantor Gubernur Provinsi Papua. Kemudian massa mengibarkan bendera bintang kejora dan meropek, merusak dan membakar bendera merah putih. Bahwa sebelum aksi demo jilid 2 tanggal 29 Agustus 2019 dilaksanakan didahului dengan adanya perencanaan berupa diadakan rapat sebanyak 3 kali, yaitu pada tanggal 24 Agustus 2019 sekitar sore, Saudara Hengki Lapok bersama dengan Saudara Efron, Saudara Roni Lambe, Saudara Alexander Gobay melakukan pertemuan di kampus USTJ dan dipimpin oleh Saudara Alexander Gobay, di mana hasil pertemuan tersebut adalah melakukan aksi demo jilid 2 tanpa tindakan anarkis. Alexander Gobay bersama dengan Roni Lambe dan Efron untuk menghubungi BEM universitas lain. Dalam pertemuan tersebut tidak dibuatkan notulen hasil rapat dan daftar hadir. Pada tanggal 27 Agustus 2019, melakukan rapat atau pertemuan dilaksanakan di sekitar BEM Uncen, atas yang
Uncen atas yang dihadiri oleh ketua-ketua BEM antara lain dari STT Walter Post, BEM USTJ, BEM Stikom, di mana dalam saat rapat tersebut dipimpin oleh Saudara Franz, Saudara Hengki Lapok, Luki Siap, dan Roni Lambe. Saat hasil dari rapat adalah melaksanakan demo damai jilid 2. Tidak boleh melakukan tindakan anarkis. Seluruh BEM menjaga keamanan bersama-sama, menginformasikan surat izin yang sudah diberikan oleh polisi, dan yang membuat notulen dan daftar hadir rapat tersebut adalah Saudara Franz. Pada tanggal 28 Agustus 2019, melakukan rapat di aula kampus USTJ yang dipimpin oleh Saudara Luki Siep dan Saudara Hengki Lapok, dihadiri oleh kurang lebih 20 orang. Hasil dari rapat pada tanggal 28 Agustus 2019, pembagian wilayah Korlap, yaitu wilayah Sentani yang menjadi koordinator adalah Saudara Franz, wilayah Uncen atas dan Uncen bawah menjadi koordinator adalah mahasiswa Spesifik Uncen. Wilayah lingkaran AB, koordinatornya adalah dari BEM Stikom. Wilayah DOK 5, koordinatornya dari BEM Stikom dan BEM Uncen. Dilarang membawa benda-benda tajam, dilarang melakukan tindakan anarkis. Semua BEM universitas wajib menjaga keamanan. D. Bahwa Saudara Hengki Lapok membuat selebaran, kemudian diberikan kepada Saudara Dolvius Isage untuk dibagikan kepada masing-masing korlap wilayah dan dibagikan kepada masyarakat dengan tujuan untuk mengikuti aksi demo jilid 2 yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2019. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2019 terjadi tindakan anarkis berupa pengerusakan dan pembakaran terhadap fasilitas umum, kantor-kantor milik pemerintah, dan bangunan serta kendaraan masyarakat yang dilakukan oleh massa peserta aksi untuk unjuk rasa jilid 2. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2019 terjadi penurunan bendera merah putih di halaman kantor Gubernur Papua, kemudian digantikan dengan bendera bintang kejora yang dilakukan oleh massa peserta aksi unjuk rasa jilid 2. D. Bahwa yang menjadi faktor koordinator dan penanggung jawab pada saat aksi demo jilid 2 adalah Saudara Alexander Gobay, Luki Siap, Hengki Lapok, dan kawan-kawan. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2019, masa peserta aksi unjuk rasa jilid 2 menuntut tentang adanya tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan menuntut untuk penentuan nasib sendiri Papua melalui jalan referendum. Menimbang bahwa berdasarkan TAP MPR nomor 8 tahun 1998 yang mencabut TAP MPR nomor 4 tahun 1993 tentang referendum dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 1999 yang mencabut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1985 tentang referendum, maka ruang untuk referendum dalam hukum positif di Indonesia sudah tidak ada lagi. Menimbang bahwa berdasarkan pendapat ahli Dr. Aprinus Salam M.Hum dan ahli Profesor Dr. Andi Muluk PhD, apabila penyidik kepolisian menemukan bukti-bukti keterlibatan seseorang tersebut dalam peristiwa yang terjadi, maka penyidik kepolisian mempunyai kewenangan untuk menjadikan seseorang sebagai tersangka sesuai bukti yang ditemukan oleh penyidik dari suatu peristiwa yang terjadi. Peristiwa itu merupakan rangkaian dari beberapa kejadian sebelumnya. Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas telah ternyata bahwa di persidangan terdakwa telah membantah isi dari BAP penyidik. Saya ulangi. Menimbang bahwa di persidangan terdakwa telah membantah isi dari BAP penyidik, tetapi setelah ditanya dari poin ke poin ternyata terdakwa membenarkannya, sehingga keterangannya disamakan dengan keterangan di persidangan. Menimbang bahwa berdasarkan keadaan yang demikian, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.
Ayat 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, menimbang bahwa unsur turut melakukan, mede pelecehan, mengandung maksud bersama-sama melakukan. Sedikit-sedikitnya harus ada 2 orang, ialah yang melakukan pleher dan orang yang turut melakukan, mede pleher. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Alexander Gobay bersama dengan Ronnie Lamley dan Ebron untuk menghubungi BEM universitas lain, dan dalam pertemuan tersebut tidak dibuatkan notulen hasil rapat dan daftar hadir. Pada tanggal 27 Agustus 2019 melakukan rapat atau pertemuan dilaksanakan di sekretariat BEM Uncen Atas yang dihadiri oleh ketua-ketua BEM antara lain dari SPT Walter Post, BEM USTJ, BEM Stikom, di mana pada saat rapat tersebut dipimpin oleh saudara Franz, Henki Lapok, Lutisier, dan Ronnie Lamley. Hasil dari rapat adalah melaksanakan demo damai jilid 2, tidak boleh melakukan tindakan anarkis, seluruh BEM menjaga keamanan bersama-sama, menginformasikan surat izin yang sudah diberikan oleh polisi, dan yang membuat notulen dan daftar hadir rapat tersebut adalah saudara Franz. Pada tanggal 28 Agustus 2019 melakukan rapat di aula kampus USTJ yang dipimpin oleh saudara Luki Siak dan saudara Henki Hilapok, dihadiri oleh kurang lebih dari rapat pada tanggal 28 Agustus 2019. Pembagian wilayah Korlap, yaitu wilayah Sentani yang menjadi koordinator adalah saudara Franz, wilayah Uncen Atas dan Uncen Bawah yang menjadi koordinator adalah mahasiswa FISIP Uncen. Wilayah lingkaran AB, koordinatornya adalah dari BEM Stikom. Wilayah DOK 5, koordinatornya dari BEM Stikom dan BEM Uncen. Dilarang membawa benda-benda tajam, dilarang melakukan tindakan anarkis, semua BEM universitas wajib menjaga keamanan. D. Bahwa saudara Henki Lapok membuat selebaran, kemudian diberikan kepada saudara Dolfius Isagi untuk dibagikan kepada masing-masing korlap wilayah dan dibagikan kepada masyarakat dengan tujuan untuk mengikuti aksi demo jilid 2 yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2019. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2019 terjadi tindakan anarkis berupa pengrusakan dan pembakaran terhadap fasilitas umum, kantor-kantor milik pemerintah, dan bangunan serta kendaraan masyarakat yang dilakukan oleh massa peserta aksi unjuk rasa jilid 2. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2019 terjadi penurunan bendera merah putih di halaman kantor Gubernur Papua, kemudian digantikan dengan bendera bintang kejora yang dilakukan oleh massa peserta aksi unjuk rasa jilid 2. Bahwa yang menjadi koordinator dan bertanggung jawab pada saat itu demo jilid 2 adalah saudara Alexander Gobay, Luki Siap, Henki Lapok, dan kawan-kawan. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2019 masa peserta aksi untuk rasa jilid 2 menuntut tentang adanya tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan menuntut untuk penentuan nasib sendiri Papua melalui jalan referendum. Menimbang bahwa yang dengan demikian telah ternyata bahwa perbuatan makar tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama teman-temannya yang lain, sehingga dengan demikian maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 106 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1. Menimbang bahwa sehingga dengan demikian majelis hakim tidak sependapat dengan penasihat hukum terdakwa dalam pembelaannya. Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut.
satu buah HP Samsung Galaxy J6 Plus warna merah dengan nomor IMEI 135425310177426, IMEI 2 354254101177426 dengan nomor HP 081354144207 akan dirampas untuk dimusnahkan. 1 lembar selebaran aksi demo Damai Jilid 2 tanggal 29 Agustus 2019. 1 unit kendaraan Mitsubishi double kabin Strada CR 2.5A DC Exit 4x4 MT warna abu perak metalik dan nomor rangka MMB JNK B 40BD 056487 dan nomor mesin 4D56UCCW 0660. Terlampir dalam berkas perkara 7 unit komputer Lenovo, 1 unit komputer Asus, 1 unit komputer Samsung, 1 unit komputer Acer, 1 unit komputer HP, 1 unit 2 unit komputer Dell, 2 unit printer HP LaserJet, 2 unit printer Canon Prisma, 1 unit printer Epson, 2 buah keyboard Acer, 1 buah keyboard Logitech, 1 buah keyboard Asus, 7 buah keyboard Lenovo, 2 unit CPU Dell, 8 buah mouse Lenovo, 1 buah mouse HP HP, 2 buah mouse Acer, 1 buah mouse Logitech, 1 buah mouse Portrait, 1 buah charger laptop Hero, 2 buah charger laptop Asus, 1 buah charger laptop HP, 4 buah charger komputer Lenovo, 2 buah kabel power komputer, 2 buah kabel data komputer, 5 buah kabel printer, 2 buah kabel roll, 1 buah tape compo Polytron, 1 buah setelan suara mic breaker, 1 buah amplifier, 1 buah digital video recorder, 1 buah wireless, 1 buah wifi headset, 1 buah terminal wifi, 1 buah memori CPU, 1 buah mic tutup Anisong, 1 buah charger baterai Nikon, 1 buah mic Megaphone, 2 buah kalkulator Casio, 1 buah kamera CCTV Hikvision, 1 buah buku kerja 2008 Provinsi Papua, 1 buah speaker Bluetooth kecil, 2 buah roll kain warna coklat korpri, 27 buah ikat pinggang kecil korpri, 1 buah kabel lampu hias, 1 buah kabel lampu hias salib, 11 buah tas, 1 unit sepeda motor Honda, 1 buah kunci ring, 1 buah rangkaian gantungan kunci, 1 buah obeng plat, 1 buah parang, 2 buah tombak kayu panjang, 4 buah busur, 36 buah anak panah, 47 buah batu, 58 buah besi plus pipa, 47 buah ketapel, 6 buah pecahan kaca, 5 batang potongan kayu dipergunakan dalam perkara yang lain. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Perbuatan terdakwa menimbulkan kerusuhan dan pengerusakan oleh massa pendemo. Keadaan yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa diharapkan dapat memperbaiki dirinya. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Menimbang bahwa oleh karena sebelumnya telah memperhatikan pasal 106 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981
tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan. Baik, saya lanjutkan. Mengadili, satu, menyatakan terdakwa Hengki Hilapo alias Hengki alias Franky Hilapo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana makar secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan. Kekurangan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Nyatakan barang bukti berupa 1 unit HP Samsung Galaxy J6 Plus warna merah dengan nomor IMEI 13542531017742260, IMEI 23542541017742268 dengan nomor HP 081354144207 dirampas untuk dimusnahkan. 1 lembar selebaran aksi demo damai jilid 2 tanggal 29 Agustus 2019, 1 unit kendaraan Mitsubishi, 1 unit kendaraan Mitsubishi double kabin Strada DR25ADC Exit 4x4 MT warna abu perak metalik dengan nomor rangka MMP JNKB 40PD 056487 dan nomor mesin 4D56U CCW 0660 untuk perkara yang lain. Kemudian 7 unit komputer Lenovo, 1 unit komputer Asus, 1 unit komputer Samsung, dan seterusnya dipergunakan juga dalam perkara yang lain dan membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 oleh kami S. Budiono SHMH sebagai Hakim Ketua, Agnes Hari Nugraini SHMH, Arif Wisaksono SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Mario Sirait SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh penuntut umum, terdakwa, dan penasehat hukumnya. Jadi demikian, saudara Hengki, terhadap perkara saudara, majelis menyatakan bersalah dan dijatuhi pidana selama 10 bulan. Terhadap putusan ini, saudara penasehat hukum juga penuntut umum punya waktu pikir-pikir selama 7 hari untuk menyatakan sikap bisa terima putusan atau banding. Saya tanya dulu penuntut umum sikapnya bagaimana? Ya, majelis pikir-pikir, majelis. Pikir-pikir. Cara penasihat hukum? Terima kasih Yang Mulia, kami pikir-pikir. Pikir-pikir. Jadi cara terdakwa ya, penasihat hukum saudara pikir-pikir. Dengar? Dengarkah suara saya? Ya, dengar Yang Mulia. Dengar. Jadi majelis berikan waktu selama 7 hari untuk pikir-pikir, terhitung mulai besok, dihitung 7 hari, ya. Untuk kemudian menyatakan sikap bisa menerima putusan atau banding. Baik, karena putusan sudah dibacakan, perkara atas nama saudara terdakwa lagi, kami nyatakan selesai dan saya tutup. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Kita lanjut, Stephen ada?